Archipelago X episode 3 Pulau yang terkunci di detik. Bagian 1 terdampar dalam diam. Damar terbangun sendirian di sebuah pulau tropis yang seharusnya indah laut biru, langit jernih, pepohonan kelapa, tapi semuanya diam. Ombak tidak bergerak. Daun tak bergoyang. Burung-burung terhenti di udara seperti lukisan 3D yang membeku. Ia menyadari pulau ini terkunci dalam 1 detik waktu. Jam temporalnya rusak. Ia mencoba berjalan, tapi setiap langkah seperti menginjak udara tebal. Ia bisa bergerak, tapi segalanya di sekitar tak berubah. Bahkan napasnya sendiri terasa seperti menggema dalam kekosongan. Di tengah pulau, ada sebuah menara jam setinggi pohon kelapa. Dan di dalamnya, sebuah perangkat kuno berbentuk lingkaran dengan ukiran Jawa kuno. Tulisan itu berbunyi, "Hanya mereka yang menukar waktu dengan kenangan dapat membuka pintu kegerakan." Bagian 2 pertemuan dengan Ratu Detik. Saat mencari sinyal, Damar melihat seseorang bergerak di kejauhan. Seorang gadis muda berpakaian adat Minangkabau, tapi wajahnya transparan seperti hologram. Ia memperkenalkan diri sebagai Ratu Detik, entitas yang menjaga pulau ini agar tetap stabil. Ia adalah sisa dari eksperimen kolonial, waktu yang terjadi pada masa penjajahan Jepang, di mana waktu dijadikan senjata. Aku adalah percobaan yang selamat. Aku ingat semuanya, dan sekaligus tak bisa mengingat apapun. Damar merasa ada yang aneh. Semakin lama ia berada di sana, pikirannya mulai bercabang. Ia mulai mendengar suara dari masa kecil, mulai melihat momen hidupnya seperti ditayangkan ulang di langit. "Jika kau tidak pergi dalam 3 rotasi ingatan," kata Ratu Detik, "kamu akan jadi seperti aku, hidup selamanya dalam 1 detik." Bagian 3 Sari dan Intan. 2 jalur waktu. Di sisi lain, dimensi. Sari dan Intan terdampar di sebuah dimensi paralel dari pulau yang sama, tapi dalam versi berjalan mundur. Matahari tenggelam dari timur. Suara ombak mengalir ke daratan. Jejak kaki muncul sebelum mereka melangkah. Mereka sadar, ini adalah refleksi dari dimensi Damar, 2 sisi dari 1 koin waktu. Intan, yang makin peka dengan anomali, melihat kilasan versi masa depan mereka sendiri, di mana mereka gagal menyelamatkan Archipelago Asia, di mana Damar tidak pernah kembali. "Ini bukan peringatan," kata Sari, menatap air laut yang berpendar ungu. "Ini kesempatan untuk mengubah segalanya." Bagian 4 kode waktu terkunci. Ketiganya akhirnya bisa berkomunikasi lewat sinyal pantulan dimensi, sebuah metode komunikasi kuno yang menggunakan gema suara dari realitas lain. Dikembangkan oleh leluhur Nusantara, Intan membacakan potongan kode dari Liontin Sari. "Putar waktu, bukan untuk kembali, tapi untuk membuka." Damar menyadari satu hal, jika ia memutar ulang momen terakhir sebelum mereka masuk ke menara sebelumnya, mungkin dia bisa mengaktifkan kembali jam temporalnya. Tapi itu berarti mengorbankan salah satu kenangan yang belum pernah ia bagikan. Ia memilih hari saat ia menemukan mimpinya menjadi penjelajah waktu bersama ayahnya. Dan setelah itu, ia lupa siapa ayahnya. Tapi waktu mulai bergerak kembali, pulau itu berguncang. Portal terbuka. Bagian 5 rekoneksi dan ancaman baru. Mereka semua berhasil bersatu kembali. Jatuh ke tengah hutan yang penuh cahaya aneh, dimensi berikutnya telah terbuka. Namun mereka tidak sendirian. Dari balik pohon-pohon raksasa, muncullah anak-anak bayangan. Makhluk yang merupakan hasil dari ingatan masa lalu yang terlupakan manusia. Mereka tidak menyerang. Mereka mengikuti, seolah mengingat siapa tim ini sebenarnya. "Kenapa mereka menatap kita seperti kita?" "Penjaga?" tanya Intan. Damar tak menjawab. Matanya menatap cahaya jingga di langit. Dari situ, sinyal berikutnya datang. Misi belum selesai. Tapi kini, mereka sadar, setiap dimensi menyimpan bagian dari diri mereka yang sudah hilang.